Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan judul presentasi analisis biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Nama saya Muhammad Rifial. Nama saya Andi Rahmatiana. Yang pertama, kita akan membahas tentang kriteria pengambilan keputusan. Suatu prinsip yang paling ideal dalam kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam adalah membuat pengeluaran-pengeluaran bagi setiap tujuan sedemikian rupa sehingga manfaat atau benefit dari pengeluaran satuan rupiah yang terakhir lebih besar, paling tidak sama dengan hilangnya manfaat dari kegiatan-kegiatan lain karena pengeluaran tersebut. Nah, kita bisa lihat dari kurva manfaat marginal sebagai berikut, tampak mula-mula menaik kemudian menurun. Ini disebabkan oleh tambahan manfaat dengan adanya tambahan satu satuan kegiatan. Mula-mula kalau tambahan kegiatan itu terus dilakukan, maka manfaat juga akan bertambah. Tetapi setelah mencapai suatu tingkat atau titik tertentu, tambahan kegiatan yang sama tidak lagi mengakibatkan tambahan manfaat yang semakin besar. Bahkan akan mencapai titik terendah. Atau dapat dikatakan fenomena ini adalah law of diminishing marginal benefit. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengambil sebuah sumber daya alam, yaitu dalam keadaan yang sesungguhnya seringkali kenyataan yang ditemui berbeda dengan rencana-rencana yang dibuat berdasarkan suatu ramalan. Selanjutnya kita harus memperluas pengertian kita mengenai biaya atau manfaat tambahan, yaitu menjadi tambahan biaya sosial marginal, dan tambahan manfaat sosial. Yang paling penting adalah menyatakan besarnya manfaat dan biaya dalam nilai uang tertentu. Selanjutnya yang kedua, macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real atau real benefit and cost, serta manfaat dan biaya semu. Yang pertama, manfaat real merupakan manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat dari pihak lain. Pembedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya real ini dari suatu proyek adalah manfaat dan biaya langsung dengan manfaat dan biaya tidak langsung. Manfaat dan biaya real dibedakan pula menjadi manfaat dan biaya yang tangible atau yang dapat diraba, dan yang intangible atau yang tidak dapat diraba. Dan manfaat dan biaya real dapat pula dibedakan menjadi manfaat dan biaya internal dan eksternal. Selanjutnya yang ketiga, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah yang dilakukan dalam menganalisis hal ini adalah menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang diperoleh dari proyek tersebut, dan menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kumulatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal dan mengukur biaya proyek dan menentukan waktu dan bunga diskonto. Yang pertama tentang mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari suatu proyek adalah adanya beban serta pengorbanan, yang mana merupakan biaya dari proyek tersebut. Sekalipun dalam menghitung biaya dan suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat, namun tidak terlepas dari hal tersebut pasti ada kesulitan. Misalnya timbul perhitungan ganda. Untuk itu diharapkan ketelitian dalam hal ini. Selanjutnya, menentukan waktu dan bunga diskonto. Untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga dan juga menentukan umur proyek tersebut, sering suatu proyek secara ekonomis sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya. Prinsip efisiensi tidak membedakan antara usaha pemerintah ataupun swasta. Karena itu tingkat diskonto ditentukan menurut prinsip bahwa tambahan nilai kapital yang dibentuk oleh investasi pemerintah harus sama dengan tambahan nilai kapital yang diciptakan oleh swasta serta konsumsi yang dikorbankan karena investasi tersebut. Tingkat bunga sesungguhnya mencerminkan 4 parameter yang berbeda. Yang pertama, tingkat hasil yang digunakan. Yang kedua, biaya transaksi di sektor finansial yang menyebabkan peminjaman harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi daripada penabung. Yang ketiga, tingkat inflasi yang diperkirakan. Dan yang keempat, risiko kreditor yang mencerminkan kemungkinan adanya debitur yang tidak membayar pokok pinjaman maupun bunga karena berbagai alasan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Muhammad Rifial Ramadan. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu tentang perluasan analisis biaya dan manfaat dan beberapa catatan penting tentang penggunaan analisis manfaat dan biaya.
Materi pertama yang akan saya bahas yaitu perluasan analisis biaya dan manfaat. Selain analisis rasio biaya dan manfaat atau B/C ratio, cara yang banyak juga digunakan adalah analisis net present value atau NPV. Sebenarnya pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan B/C ratio, hanya saja dalam NPV suatu proyek akan dinyatakan layak apabila NPV lebih dari 0 dan tidak layak apabila NPV kurang dari 0. Namun dalam pertimbangan biaya dan manfaat perlu ditambahkan perhitungan biaya dan manfaat eksternal. Net present value atau sering disingkat dengan NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV atau net present value ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset ataupun investasi berdasarkan arus kas yang masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Net present value ini banyak digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisa profitabilitas dari sebuah proyek atau proyeksi investasi. Para pemilik modal atau manajemen perusahaan dapat menggunakan perhitungan NPV ini untuk mengevaluasi apakah akan berinvestasi atau tidak berinvestasi pada suatu proyek baru ataupun investasi pada pembelian aset baru. Dalam bahasa Indonesia, net present value atau NPV ini disebut juga dengan nilai bersih sekarang atau nilai bersih saat ini. Kemudian, materi terakhir yaitu tentang beberapa catatan penting tentang penggunaan analisis manfaat dan biaya. Dalam praktik analisis manfaat dan biaya, sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menentukan urutan penting atau tidaknya suatu proyek itu untuk dilaksanakan. Analisis manfaat dan biaya lebih banyak melihat suatu proyek dari segi efisiensi, dan para politisi atau pengambil keputusan sering memutuskan terhadap pelaksanaan proyek tanpa mentaati kriteria efisiensi tersebut, tetapi lebih pada pertimbangan politis, sosial, dan sebagainya. Meskipun analisis manfaat dan biaya merupakan suatu alat penilaian atau evaluasi, tetapi analisis manfaat dan biaya tidak harus digunakan sebagai alat penyaring untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proyek pemanfaatan sumber daya alam. Namun, banyak lembaga yang sungguh-sungguh menggunakan analisis manfaat dan biaya sebagai alat yang ketat bagi perencanaan intern. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.